Oke, selamat siang semuanya, Edu Nation. Jumpa lagi dengan saya David Saragi di sini di channel Edu, dan pada kesempatan yang baik ini di hari yang cerah kita bersyukur ya, kita kedatangan seorang teman ya, Bung Terry Joni ya. Beliau adalah founder dan CEO dari chatbiz.id ya. Oke. Pada kesempatan yang baik ini kita akan bahas tentang digital era, robot versus human. Ya, artinya kita mau gali nih ya, apakah di era digital ini, apakah yang terjadi itu berantem nggak antara robot dan manusia gitu ya, kayak film Terminator gitu ya, atau malah saling melengkapi, atau seperti apa? Nah, kita akan ngobrol panjang lebar dengan eh, teman kita yang luar biasa ya, Bung Terry Joni ya, yang dia adalah memang seorang CEO dan founder dari yang bergerak di bidang ini ya, perobotan ya, namanya startupnya adalah chatbiz.id. Oke, dari sini di Edu Channel kita juga akan nanti ngobrol-ngobrol santai ya kan tentang Edu sendiri. Kita sebuah aplikasi yang fokus kepada character builder. Jadi kita melihat bahwa problem yang kita angkat adalah di saat pandemi ini, begitu pandemi COVID-19 ini menghantam ya, bukan hanya dari sisi kesehatan jasmani, namun juga secara jiwa ya. Jadi kita melihat bahwa mesti segera dilakukan pembenahan-pembenahan ya, ataupun recovery lah untuk kejiwaan gitu ya. Nah, jadi Eledu hadir di sini ya kan, untuk nanti bagaimana menjadi oasis lah di padang gurun ya kan, supaya dapat menyegarkan jiwa-jiwa yang sedang haus ya, dahaga. Oke, kita undang di sini Bung Joni ya, Terry Joni. Oke. Kita tunggu. Bung Terry Joni adalah seorang founder dan CEO dari chatbiz.id. Halo. Halo, Pak David. Hai, apa kabar? Sehat ya? Ya, baik, baik, Pak David. Sehat, Pak. Wah, syukurlah, ini udah lama, kita udah 2 tahun lebih ya nggak ketemu. Iya, benar. Gara-gara COVID ya. Gimana sekarang, sehat ya? Wah, luar biasa. Ya, sehat, Pak. Oke, Ya, ya, ya. Jadi Bro Terry, teman-teman kita juga yang tadi jadi. saya kenapa? Ya, teman-temanku Halo. jadi. Oh iya, wah ini alam jumpa nih buat teman-teman ya. Waduh, siang-siang ini kita mau bahas tentang digital era ya, robot versus human ya. Tapi kita pakai tanda tanya gitu kan. Apakah di era digital ini emang berantem robot dan manusia gitu, kayak Terminator gitu ya? Atau saling melengkapi, atau saling bagaimana nantinya di era digital ini. Nah, tapi di sini ada Bung Terry Joni ya, beliau adalah founder dan CEO dari chatbiz.id. Nah, boleh cerita-cerita nih, Bro Terry, ya. Chatbiz.id dulu ya kan, karena tak kenal maka tak sayang ya, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Jadi, gue jelasin dulu, kan. Jadi, Chatbiz ini startup yang tahun lalu aku buat lah ya. Jadi, beberapa tahun lalu aku buat itu tentang chatbot, Pak. Jadi, gimana cara Hmm. perusahaan-perusahaan itu, Pak, bisa uh, apa memperbaiki ya customer service-nya dari sebelumnya manusia Hmm. aja bisa jadi dilengkapi sama teknologi chatbot gitu. Jadi kayak Hmm. biasanya kalau orang nanya ini apa reply-nya lambat gitu ya, tapi kalau dengan teknologi chatbot ini Hmm. pertanyaan-pertanyaan dasar atau yang sering ditanyain itu bisa diakses dengan lebih cepatnya gitu sih Pak. Nah Hmm. itu secara service. Nah sebenarnya di tahun baru ini kita juga launching produk baru Pak gitu. Nah Yes. di produk Apa tuh? ini, jadi apa ya kan kita lihat kalau
mostly tim Chatbis itu semuanya entrepreneur kalau bisa saya bilang gitu. Jadi kayak kita entrepreneur semua, Oke. kita lihat nih kayak apa sih yang bisa apa kita sharing gitu ya, kita sharing ke dunia luar. Hmm. Nah, jadi kita ada buat platform juga Pak sekarang, platform edukasi, semacam edukasi untuk wirausaha gitu ya Pak. Itu namanya Sewira, Sobat Edukasi Wirausaha, Sewira. Wes, Itu baru. mantap, mantap, mantap. Ini jadi bagian dari Chatbis sendiri atau terpisah? Satu perusahaan. Satu perusahaan, Satu perusahaan dengan tapi beda merek, kan beda merek produk aja sih. oh, oke, 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 oke. Ah, ini menarik nih gitu kan ya. Artinya malah di saat-saat pandemi muncul nih ide baru ya kan. Malah di saat-saat susah tapi ada satu, wah luar biasa nih anak-anak muda malah bikin satu penemuan-penemuan yang baru gitu. Nah, ini kalau bisa dibilang tadi kan ada timnya. Timnya ada berapa sih Sekarang kita saat ini dari? berdelapan. Oh, berdelapan, dan yang berdelapan itu juga sekarang membuat tadi ya yang engine yang kedua itu ya. Ya, itu kayak ya bisa dibilang inilah apa salah satu cara kita untuk berkontribusi juga ke masyarakat gitu ya, gimana cara kita bisa Hmm. mengenalkan cara usaha secara digital gitu ya. Kalau kita lihat yang waktu pandemi kan ya orang wirausaha tapi mostly pada Hmm. offline, begitu Hmm. tokonya ditutup itu langsung bingung gitu. Tokonya ditutup kan karena PPKM gitu kan, itu langsung bingung. Itu Hmm. gimana? Langsung pada bingung gitu gimana cara masuk ke marketplace, gimana cara masuk ke ini, gimana cara supaya apa Angel semakin efektif lah gitu ya. Iya, Itu iya, iya. pada bingung, jadi kita coba buat inilah. Oke, itu kalau begitu apa namanya, based on aplikasi kah atau apa? Web based atau apa? Bisa web based sih. Jadi Ah, sebenarnya oke. bukan dibilang web based juga sih. Kita Hmm. WhatsApp and web based gitu ya. Oh, Jadi masih dengan ini ya, juga luar biasa ya. Jadi ada tetap nanti berhubungan sama chatbase juga dong ya. ya mungkin bisa dibilang gitu sih, tapi intinya kita pakai website. Misalnya kalau website itu Ah, kan kayak sekali buka langsung keluar gitu kan. iya, Tapi iya, iya. gimana cara kita bisa engage, keep in touch gitu, jadi kayak kita bisa apa beri value kita gitu ke mereka ya pakai WhatsApp Hmm. gitu. Ini udah launching, Ger. Udah Pak. Oke, jadi ini buat rekan-rekan LA Donation gitu ya, nanti bisa dicek nih ya, chatbiz.id sama tadi apa namanya, sorry, namanya, satunya lagi, Ada Sewira Pak. Itu apa produk baru kita, Sobat Edukasi Wirausaha, disingkat Sewira. Sewira. Wah, stop. Itu Ini lebih ke contoh yang platform lah. bagus ya kan. Yes. Di saat-saat lagi pandemi, lagi susah-susah, namun marah keluar ide-ide kreatif yang tadi kalau saya nggak salah ya, adalah spiritnya adalah membantu orang. Bener ya tadi ya? Ya benar sih Pak. Top, 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 top. Oke, patut dicontoh nih. Oke, back to the topic ya kita ya, Ter ya. Siap siap. Kalau kalau dibilang tadi ya tentang digital era gitu ya, ini sebenarnya kan di satu sisi kan pasti ada positifnya ya, nggak mungkin lah negatifnya. Namun kita mau bahas tentang ada mungkin ancamannya dulu nih, Ter. Ya, ancamannya dulu nih, digital era ya. Tadi kan Ya. seperti misalnya si Chatbis ya kan nanti banyak akan menggantikan gitu kan ya para operator-operator. Jadi operator-operator yang manual pasti ya mau nggak mau tersisih gitu ya. Nah tapi gimana nih kalau dari sisi pandangannya Terry sendiri nih sebagai CEO atau founder dari Chatbis melihatnya kayak gimana Ter? Kalau yang saya lihat sih, kalau kalau yang saya lihat gini sih Pak. Ya. Jadi uh, sebenarnya yang chatbot sekarang itu bukan untuk menggantikan, tapi untuk istilahnya justru mempermudah pekerjaan customer service. Gitu. Jadi kayak Hmm. customer service yang sebelumnya harus benar-benar kayak apa?
ya mungkin all day long gitu ya mantengin, tapi Hmm. ini bisa ngekat kerjaannya bisa 20-30%-nya gitu. Jadi Hmm. bukan ke apa benar-benar menggantikan ya kalau yang sekarang gitu sih Pak. Hmm. Tapi kalau kita ngomongin masa depan, tapi mungkin Hmm. masa depannya jauh banget ya soalnya AI di zaman sekarang ya nggak belum belum sampai ke artificial general intelligence ya, baru artificial Hmm. intelligence. Hmm. Jadi ada banyak gapnya, dan Ya. kalau di depan apa di apa namanya teknologi, kalau menurut aku Ya. kayak sampai ke masa depan nanti kalau misalnya AI-nya udah benar-benar kayak bisa kayak manusia gitu ya, Hmm. itu ya menurut aku manusianya ini bukan kayak langsung di apa kehilangan pekerjaan gitu ya, tapi pasti manusia Hmm. ini menurutku organis atau apa makhluk yang resilient lah, maksudnya kalau muncul apa Oke. pasti dia bukan adaptasi, dan bisa Hmm. aja muncul kayak uh, job-job baru gitu ya, kayak dulu Ya, kalau ya, ya. kita lihat .com ya, .com inilah waktu internet awal-awal mulai gitu ya di Ya, ya. tahun 2000-an gitu ya, kan kayak takut ini gimana kalau apa Hmm. uh, ya tukang pos segala macem gimana, nah tapi kan Ya, ya. justru kayak job-job baru gitu, jadi menurut Ya, saya itu ya. sih Pak. Yes, jadi benar ya yang dikatakan yang siapa yang bisa yang kuat lah yang bertahan gitu ya. Mesti melakukan improvement, inovasi gitu kan ya. Dan apa ya, tetap apa be kreatif gitu ya mungkin ya. Ya, Ter ya. Ya sih Pak, jadi menurut saya lebih ke Hmm. apa ya, pasti inilah uh, manusia itu kayak makhluk yang resilient lah, maksudnya kalau ada Hmm. apa pasti bisa adaptasi dan bahkan muncul seperti kayak uh, apa hal-hal yang baru gitu ya, hal-hal yang baru Ya, yang ya. membutuhkan tangan kerja gitu. Jadi menurut aku justru kayak kualitas pekerjaannya jadi lebih baik bisa ya gitu. Jadi kayak sebelumnya mungkin manusia kerjanya butuh energi sekian gitu ya, tapi kalau Hmm. misalnya di masa depan itu ya Hmm. mungkin manusia kerja bisa berkurang berapa persen energinya. Iya, Nah, iya, iya, iya. Jadi itu lebih malah positif gitu. di Berandai-andai ini situlah. ya kalau nantinya. Iya, ya, tapi nggak benar 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 sekali gitu. Saya juga nangkapnya hal yang sama sih. Artinya eh, kalau dibilang kan kemampuan manusia ini aja mungkin belum 100% ya kita gunakan gitu ya. Baru sekian persen gitu ya. Kalau ada yang pernah saya baca di satu apa namanya artikel gitu ya, penelitian gitu, baru sekian persen lah gitu kemampuan manusia ini dipakai gitu ya. Namun mungkin dengan dibantu dengan digital ini bisa nanti bisa di scale up gitu ya. Iya, iya. Oke. Nah, jadi tadi kalau dikatakan sama Terry gitu ya bahwa malah digital era ini ya bukan nanti menyisihkan orang-orang atau manusianya, tapi bagaimana juga malah nanti teknologi ini ya digital ini nanti akan membantu, ya kan? Membantu nanti bagaimana memaksimumkan ya, memaksimalkan gitu ya. Mungkin Iya, tadi iya seperti misalkan yang dilakukan oleh Chatbis itu jadi nanti bisa 24 hour ya menjawabnya ya, Ter ya. iya Pak. Jadi kalau Oh, kalau kita hmm, ambil dalam kasus apa yang chatbis, ya hmm, berarti kita bisa cut 20-30% inquiry atau pertanyaan yang masuk ya dari customer. hmm, Jadi semuanya bisa istilahnya hmm, kualitas pekerjaannya jadi lebih meningkat. Jadi mungkin hmm. uh, jadi makin work life balance dan lain-lain, dan itu yang saya lihat dari teknologi sih Pak, semakin bagus itu teknologi untuk produktivitas maka Hmm. kualitas pekerjaan manusia makin ini juga makin bagus gitu ya, makin Yes, bisa yes, selaras. yes. Iya. Sama seperti juga ini, Ter. Kalau 2 tahun, hampir 2 tahun ini kan, kita kan dipaksa ya, di rumah gitu kan ya, karena pandemi COVID ini kan. Kita Ya, betul-betul dipaksa gitu ya dalam tanda kutip di rumah dan ya kita di sini apa namanya
akhirnya seperti juga yang saya melihat bahwa benar-benar kita dipaksa juga masuk ke dalam dunia digital gitu ya, menjadi digital era ya kan, karena nggak bisa kemana-mana gitu kan ya. Nah, eh, tadi mungkin bisa diceritain nih Ter, apa sih ya kan, positifnya apa sih negatifnya gitu ya di ketika kita itu masuk di dunia digital ini. Mungkin ada pengalaman mungkin dari Terry. Kalau ini kalau ngomongin pandemi ya, kalau pandemi ya berdampak Hmm, negatif ya udah jelas ya. Jadi kayak ekonomi makin, apa, ya ekonomi ya. dunia makin hancur. Jadi Hmm, ya ini ya itu sih Pak, lebih ke apa? Kalau mau dicari-cari positifnya ya berarti lebih ke ini. Jadi kayak orang yang sebelumnya belum paham teknologi, belum paham hmm, digital, tapi jadi istilahnya terpaksa lah ya, terpaksa untuk hmm, harus bisa digital gitu. hmm. Nah, jadi uh, makin mungkin bisa dibilang kayak literasi digital, orang pada makin mengerti gitu tentang digitalisasi ini. Iya, iya, iya. Jadi kita juga ya dalam tanda kutip mesti bersyukur juga ya dari karena pandemi gitu ya. Jadi kita dipaksa ya untuk belajar banyak tentang digital gitu ya. Karena nggak bisa kemana-mana ya kan. Bahwa dulu orang mungkin baru seperti wacana kan, seperti 4.0 itu gitu kan ya. Tapi ketika dalam pandemi ya kan 2 tahun di rumah ini jadinya wah rupanya seperti ini nih era 4.0 ya. Eranya digital ya kan. Nah, jaringan network. Oke. Jadi kalau yang tema kita Ter sendiri adalah robot versus human itu apa yang bisa artinya tadi kan udah disampaikan sama Terry gitu ya bahwa itu bukannya apa ya bukan nanti menyisihkan manusia gitu ya tapi nanti malah nanti bagaimana manusianya nanti diuntungkan ya kita bisa memaksimalkan dengan teknologi tersebut gitu ya. Tapi gini Ter, ya ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Ngobrol-ngobrol santai. Kan bisa dikatakan banyak hal yang terjadi di muka bumi ini tuh sebenarnya udah diprediksi tuh ya sama Hollywood. Ya kan Hollywood itu walaupun cuman film gitu ya. Cuman film tapi banyak banget gitu ya. Hal-hal yang sudah sepertinya diprediksi gitu ya, dicenayang sama mereka gitu ya. Dan salah satunya itu tentang yang itu tuh yang paling banyak tuh. Ya, robot akhirnya jadi membunuh manusia, membinasakan manusia gitu kan ya. Jadi kita ya mungkin terlalu jauh, tapi ya namanya juga era percepatan ini ya gitu ya. Ya, gimana nih kalau menurut seorang Terry Doni? Iya, iya, Santai aja kita ngobrol-ngobrol santai, jangan serius-serius. iya, 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 iya. Itu ini ya apa? Ini aku ngomong perspektif aku aja ya. Aku bukan Ya. expert, aku bukan Mm-mm. Elon Musk deh. Jadi paling kalau dari perspektif aku ini sih apa? Ya, Mm. ya kalau memang nggak ada regulasinya ya bisa aja ini apa kayak kayak gitu ujungnya. Tapi Mm. Mm. yang menurut aku ya setiap teknologi ya pasti ada regulasinya juga nanti gitu kan. Kayak bahkan Ya, mobil ya. ada safety-nya gitu kan. Jadi Mm. kayak itu ya ya bisa aja kalau emang nggak ada regulasi. Tapi kan semua teknologi biasanya pasti ada regulasi. Mm. Regulasi. Itu perspektif dari aku sih itu sih Pak. Nah, ini menarik nih regulasi ya kan, regulator. Karena kalau ya jujur-jujur aja ya kita tahu semua ya, ya bukannya menghina bangsa sendiri, ya, tapi acap kali itu sering telat gitu kan. Maksudnya teknologinya udah jalan gitu kan ya, baru sesudah ada masalah gitu kan, baru muncul tuh mau bikin regulasi gitu kan ya, kayak gitu ya. Beda hal kalau ya saya tahu saya pernah ya saya dengar ya lihat bagaimana waktu itu telepon seluler mau masuk mau berdiri di Inggris ya kalau di Eropa itu nggak bisa serta merta langsung launching tapi governmentnya bikin regulasinya tuh hampir berapa ya setahun apa 2 tahun dulu setelah siap Hmm. baru di launching ya itu yang saya pernah baca tuh. Nah gimana tuh Ter kalau melihat melihat regulasi tentang
ya dunia apa dunia perobotan yang 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 kamu tahu di Indonesia ini kayak gimana? Ka- aku jujur nggak berapa tahu ya kalau yang di Indonesia gitu ya. Hmm, Jadi tapi yang di luar negeri yang sekarang itu lebih ke data sih ya, mungkin bisa bilang data. Jadi kayak hmm, ada ada GDPR. Oh, kalau di Indonesia juga ada nih yang jelas yang tentang proteksi data itu ada. ya, ya, ya. Jadi kalau yang sekarang lebih ke data ya, kalau misalnya ngomongin ke AI ya belum juga karena emang teknologinya juga masih early lah, ya, early stage. Betul, betul. Karena kan ya kita kan pernah, bukannya pernah, tapi beberapa waktu yang lalu kan dengar banyak pencurian data ya dari ya. Data-data itu, wah luar biasa. Itu kan satu hal yang sangat rahasia ya sifatnya ya. Tapi bisa jebol juga gitu. Akhirnya data kita dipakai di berbagai macam eh, macam bidang yang tidak kita apa ya, belum kita setujui, tapi tiba-tiba waduh. Nah, itu ya itu mungkin ya thank you Ter. Mungkin jadi satu apa ya hal juga bahwa tentang regulator ya itu sangat penting gitu ya. Untuk jangan sampai nanti terjadinya tadi ya perang tadi antara robot dan manusia tadi. Ada lagi nggak Ter yang gimana yang kamu lihat gitu? Paling ini sih Pak, uh, Hmm, ini yang kalau masalah data, yang sekarang lagi booming apa blockchain ya, blockchain iya, kripto lah. Ya, iya. ya mungkin kalau kalau di aku yang lihat sekarang itu secara teknologi yang lagi boomingnya itu kayak Hmm, cryptocurrency, blockchain, tapi itu bahkan sekarang juga di Amerika ya itu udah ngomongin hmm. terus regulasinya itu udah bakal mau di-update gitu ya. Terus itu. Iya, 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 iya. Oke, ini balik lagi tadi ya ke Chatbiz nih. Ya, ini ada 8 anak muda nih luar biasa nih ya. Saya juga kenal Terry ini juga dari sebuah event startup nih, nggak satu kebetulan ya Terry ya. Ngobrol-ngobrol ya kan, ngobrol-ngobrol rupanya waduh luar biasa yang dibangun oleh mereka-mereka ini anak muda waktu itu ya. 3 orang saya kalau nggak ingat, kalau nggak salah tuh. Terry sama teman-temannya. Iya kan, kita ngobrol-ngobrol dan sekarang wah luar biasa, bahkan udah bikin hal-hal yang luar biasa lagi. Nah, saya mau ngobrol tentang tim nih, Ter. Ya kan? Kita kita keluar dari topik dulu sebentar ya. Timnya Chatbiz ini kan, nah, karena ada bersangkutan nih dengan Eledu. Eledu kan karakter builder ya kan. Nah, Nah, gimana sih Ter ya menyatukan 8 kepala ini gitu loh. Apalagi anak muda lagi nih. Ya kan yang pasti punya idealis, ya kan yang punya waduh, masih punya dreams yang macam-macam. Nah, tapi gimana nih? Untuk menyatukan hal ini bahkan tadi luar biasa di saat pandemi malah bikin satu startup lagi nih, ya. Wah, sharing-sharing dong. Yuk. itu sebenarnya lebih ke ini sih Pak, apa? Hmm. Ya mungkin aku ceritain kayak pengalaman aku waktu ngantor di pandemi ini ya. Jadi Ya. dulu kan kita ada inkubator di MBA, jadi kayak tiap hari lah datang ke sana ngantor enak lah. Ya. Tapi sekarang itu semuanya udah WFH semua, udah semuanya by online gitu ya. 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 Jadi kantor kita di Slack gitu ya. Slack itu kayak aplikasi komunikasi gitu. Jadi Ya. yang benar-benar bikin kita bisa align itu harus memang secara komunikasinya jelas. Jadi Hmm. uh, aku jadi kayak bikin bisa bisa salah satu contohnya itu kayak bikin handbook handbook company ya. Jadi kayak Hmm. pegangan untuk perusahaan untuk jadi kayak fondasinya lah kalau misalnya orang di tim itu selalu mengacu ke sana gitu. Atau kayak apa Hmm. ada orang baru masuk itu sebelum dia masuk dibaca dulu handbook company-nya gitu sih. Hmm. Jadi itu salah satu biar apa ya biar nggak nggak bingung gitu ya nanti kan kalau kalau Iya, nggak iya. tertulis itu biasanya bingung ini Hmm. responsibility siapa ini siapa yang ngerjain atau ini gimana kita kita Hmm. arahnya mau kemana atau ini gimana arahnya mau ke gitu Hmm. ya maksudnya jadi bingung gitu jadi harus benar-benar tertulis gitu sih Pak gitu. Jadi ya itu Oke. kunci.
Wes, mantap. Jadi orang-orang yang baru bergabung pun tahu ya visi misi arahnya mau kemana, terus apa dreamsnya gitu kan ya, terus apa yang mau dikerjain gitu. Artinya ya semacam apa ya, semacam SOP mungkin ya, cari ya. Ya bisa dibilang gitu sih Pak. Kita Hmm, bilangnya company handbook gitu ya, company handbook. oke, company handbook. Oke, ini bagus nih. Nah, artinya Ya, walaupun masih tapi muda, ya, tapi ya, aku juga udah, masih belajar sih. Jadi hmm, sampai dulu kan nggak ada tapi istilahnya kacau lah, nggak ada yang tulis gitu ya. Jadi aku belajar, aku tulis lah. Jadi di breakdown semua gitu. Objektifnya apa, dari objektifnya ini maka muncul apa, planning-planningnya ke seperti apa, dan yang dilakukan apa, dan siapa yang hmm. melakukan itu harus tertulis semua gitu ya. Itu setelah tentunya kita diskusi dulu gitu. By the way, udah jalan berapa lama nih chat bis ini, Der? Kenapa? Sorry. Udah berjalan berapa lama? Lahir tahun berapa? Eh, Kalau nama chat bisnis sendiri itu di tahun 2018 ya. 2018 waktu itu aku kuliah tingkat 3, ada Hmm. kayak proyek lomba gitulah aku ikutin dari 2018, tapi nggak di PP-nya itu 2019 Pak. 2019, terus 2020 aku baru istilahnya full time lah bisa dibilang gitu. Nah, Hmm. sampai sekarang gitu. Oke, 2020 malah dihantam pandemi ya. Wah, tapi malah jadi berakselerasi lagi luar biasa. Oke, nah tadi balik lagi ya tentang tim tadi ya. Tim, kalau tim ini kan kalau dibilang kan apa namanya? Apa sih yang menjadi apa ya karakter dari chat bis ini apa sih? Karakternya gitu ya. Pasti sebelum jadi karakter kan pasti ada kebiasaan-kebiasaannya, terus sebelumnya ada tindakan-tindakannya, terus ada pemikirannya. Mungkin kita start dari pemikirannya dulu deh ya. Dari pemikirannya membangun chat bis ini apa waktu itu? Eh, Maksudnya culture perusahaannya Pak atau Iya, iya, iya. Waktu awal-awal oke. mendirikan Chatbis ini kan pasti punya satu pemikiran nih, gitu kan ya. Oh, Awalnya itu seperti apa gitu. kalau itu apa ya, kalau kita buat servis di awal istilahnya mungkin ya berani mencoba lah kalau bisa dibilang gitu ya. Mungkin, Hmm, tapi istilahnya kita emang lihat satu masalah yang waktu itu aku juga lagi belajar teknologinya, hmm, ngoprek-ngoprek aja apa, chatbot gitu. Nah, terus aku ikutin hmm, kompetisinya gitu ya dengan ngajak orang-orang gitu sih. hmm, Jadi yang lebih ke ini sih Pak, mungkin yang kalau pertama untuk buat startup itu lebih berani untuk istilahnya mencoba, karena kalau aku lihat kayak kebanyakan kayak takut lah mungkin ya. hmm, Takutnya bukan, kadang ada ini sih Pak, ada orang takut fear of growth atau fear of failure gitu. Jadi kayak bisa aja nggak cuma hmm. takut gagal, bisa juga dia takut tumbuh gitu ya. Kalau misalnya kalau Iya, iya, tumbuh dia naik tinggi, dia bingung, dia wah ini gimana nih, jadi takut gitu. Jadi kayak iya, iya, uh, iya. kita harus istilahnya mantepin dulu untuk berani mencobanya dulu sih ya. Dan kita emang, Hmm, dan itu lebih ke mengkoneksi ini ya, apa experience kita sama apa yang bisa kita buat sama masyarakat yang istilahnya kita bisa bantu gitu gitu sih Pak. oke, oke. Dan tadi ya membantu juga company-company atau perusahaan-perusahaan bidang khususnya yang untuk di apa operatornya tadi ya, itu ya Iya, iya. mungkin ya. Oke, oke, oke. Sehingga operatornya jadi bisa maksimal gitu ya. Bisa 24 hours. Wah, ini teman-teman yang ada sekarang di channel Eledu ya kan, nanti bisa coba-coba tuh. Chatbiz.id, keren-keren. Ya kan? Bisa kapan aja bisa nanya-nanya gitu ya. Ini kalau boleh tahu nih, Ter, siapa aja nih yang udah bergabung dengan Chatbiz nih. Jadi teman-teman bisa nanti coba gitu.
Oh, yang kalau untuk chatbase ini Pak, kita sebenarnya apa? Kita udah ada beberapa perusahaan. Jadi kayak ada startup, ada juga apa? Travel lokal gitu. Ada Hmm. juga apa? Bisa dibilang enterprise lah, bahkan kayak manajemen investasi gitu juga pakai. Kenapa Oke. industrinya luas banget karena memang istilahnya chatbot ini ya dipakai, maksudnya customer service itu ya semua bisnis punya, gitu ya, Hmm. itu sih Pak. Tapi Oke. eh, kalau yang untuk sekarang Pak, kita lebih fokus di yang tadi sih Pak sebenarnya, di Sewira tadi. Swira tadi ya. Jadi Hmm. ya, jadi ke entrepreneurship gitu ya, karena yang kita lihat emang eh, kita mau lebih fokus istilahnya ke small business, itu sih Pak. Jadi kalau Hmm. yang sebelumnya, misalnya eh, mungkin aku cerita kayak chatbot ini kan masuk ke WhatsApp. Nah, Ya. WhatsApp ini dia ada salah satu kebijakannya yang dia istilahnya mengharuskan si yang daftar itu harus punya badan hukum, harus punya segala macam. Nah, Ya, ya, tapi ya. kita tahu kalau yang punya badan hukum itu mostly kayak usaha yang menengah ke Hmm. atas lah, bisa badan hukum Ya. sama secara biaya juga, maksudnya kalau ngomong secara biaya juga WhatsApp Hmm. ada nge-charge biaya yang kurang terjangkau untuk small item micro business gitu ya, gitu sih Pak. Ya, Jadi ya. uh, jadi kita lebih, karena kita lihat emang kita apa, di tim itu entrepreneur semua, ada yang pernah bikin platform konten, ada yang pernah bikin Hmm. uh, agency software, ada yang pernah jualan makanan gitu. Jadi ya udah kita apa, fokus ke yang Sewira ini gitu sekarang. Oke, oke. Iya. Jadi yang kalau yang ini lebih kepada usaha apa? Yang UMKM gitu ya, mikro ya nantinya Ya ya. benar. Oh, Jadi is. yang itu sih problemnya kita lihat di waktu pandemi, banyak yang bingung banget kan, kayak tiba-tiba nggak bisa Hmm. jualan, tiba-tiba Hmm. bingung, jadi bingung. Jadi, ya udah eh, kita coba bikin platform edukasi dan juga kita bikin tools-toolsnya juga sih, untuk si Hmm. UMKM ini bisa jualannya lebih cepat di sosial media, di WhatsApp. Oke. Jadi nanti kalau di googling ada tuh ya, Swira gitu ya. Ya, atau di Instagram diketik juga. Oke, itu jangan lupa ya, teman-teman di Jadi channel Eledo ya, follow ya nanti itu. Ya, di Instagramnya Swira. Oke. Ya, balik lagi ke tema ya kita ya, Ter. Ini saya siap. baca buku yang namanya Manusia Digital. Ini, wah, ini saya recommended lah. Ya, ya Chris Skinner ya, ini luar biasa. Saya lihat bahwa judulnya aja Manusia Digital Revolusi 4.0 melibatkan semua orang. Nah, jadi ya seperti tadi yang sampaikan sama Terry ya kan, bukannya jadi apa, bukannya membinasakan atau menyisihkan manusianya, tapi malah bagaimana memaksimalkan nanti manusianya gitu ya. Nah, di sini dituliskan kita hidup di tahap keempat kemanusiaan. Fase pertama adalah tentang menjadi manusia, ya. Lalu ketika uang diciptakan, fase kedua tentang menjadi beradab dimulai. Ketika bank diciptakan, komersialisasi membimbing kita memasuki fase ketiga. Kemudian di fase keempat ini kita telah berubah menjadi manusia digital. Wah, ini apalagi di saat baru-baru ya, belum baru sih, ya cukup udah beberapa waktu yang lalu, Mark Zuckerberg kayak membuat metaverse ya kan. Wah, semakin ramai lagi nih. Ya, Ter ya, tentang digital ini kan ya. Dia yang udah punya Facebook besar, yang udah punya Instagram besar, tapi malah bikin sebuah namanya metaverse gitu ya. Artinya seorang Mark aja dia masih terus ya berevolusi ini ya kepada digital ini gitu ya. Nah, Iya. nah ini ya saya sendiri ya terus belajar tentang ini ya dan terus untuk berani mencoba tadi. Tadi thank you. Bagus banget tadi yang Terry bilang tentang apa ya, kekhawatiran itu khawatir
bukan cuma khawatir gagal ya, Ter ya, tapi khawatir bertumbuh ya, berkembang gitu ya. Iya. Oke, oke, oke. Nah, lanjut ya. Tentang ini ya, tentang topik kita ini. Bagaimana digital era tadi itu, nah tadi kan secara ancaman ya, kita udah belajar, ya kan? Lalu opportunity apa lagi nih, Ter? Yang yang kamu lihat gitu loh di zaman digital era ini. Kalau yang sekarang lagi yang ngetrennya tadi kripto ya, yang aku bilang tadi kayak Oh, oke. banyak banget koin-koin inilah koin kayak Bitcoin, Ethereum, banyak Hmm, juga koin lainnya gitu ya. hmm. Eh, Termasuk itu tapi sekarang NFT ya, juga udah mulai ya, NFT. Oke, terus lanjut. tapi kalau ya perspektif aku sih, kalau menurut aku itu em, ya ada banyak banget pemainnya, ada Hmm, dan tahap kita masih kayak early banget, awal banget, hmm, dan kayak eh, ya pasti yang namanya pemenang di dalam satu bidang ya cuman beberapa gitu ya. Jadi hmm, hmm, kayak bisa aja ada mungkin bubble gitu ya atau gimana kayak yang lain pada hmm, runtuh, yang menang cuma beberapa gitu. hmm, Ini hmm, hmm. baru ya, aku bukan financial advisor tapi istilahnya cuman apa, opini aja ya, Iya, pengetahuanku ya. iya, Jadi kayak kayak ya bisa aja kayak dot com dulu ya, .com bubble lah bisa dibilang. iya, iya. Internet kan dulu banyak banget, ada Hmm, Webfan, ada Yahoo lah dan lain-lain gitu kan. Tapi yang sekarang yang menang ya cuman berapa gitu. Di HP yang terinstall aplikasinya cuman ya, 4 atau 5 aja yang menang lah gitu. Facebook, hmm, Google hmm, hmm. gitu kan. Oke, oke, oke. Yes. Nah, itu juga tadi termasuk apa weakness-nya lah ya, weakness-nya ya kan, eh, dari digital era itu ya, yang sekarang kita hadapi gitu ya. Nah, ada lagi nggak misalkan dari Terry sendiri nih, ya kan melihat eh, apa-apa lagi nih Ter di saat digitalisasi ini gitu ya. Kalau tadi kan bentuk ininya nih, bentuk produknya ya tadi tentang Bitcoin ya kan, blockchain dan segala macam NFT gitu ya. Tapi kalau kamu sendiri melihatnya gitu ke depan gitu ya, khususnya di Indonesia dulu deh, di Indonesia dulu. Ya, Indonesia ya kita negara yang ya sedang berkembang lah orang bilang gitu ya saat ini. Ah, kamu gimana melihatnya tentang digital digital era ini dari kacamatanya Terry sendiri gitu ya? Kita ini udah udah seberapa digital sih, Ter? Yang Ya kamu kalau lihat? kalau di Indonesia sendiri trennya itu naik pesat sih ya Pak. Kalau kalau nggak salah aku pernah baca datanya itu ada sekitar Hmm, 100 170 jutaan lah gitu ya yang udah hmm, istilahnya pakai ini Pak apa HP gitu, smartphone udah punya akses hmm, ke digital internet. Dan kita tahu kalau populasi Indonesia itu kalau nggak salah sekitar 250 jutaan gitu ya. Jadi hmm. udah udah sekitar 70%-nya lebih mungkin ya ke cover gitu Pak. Jadi untuk Iya, iya. digitalisasinya udah, tapi yang belumnya itu mungkin ini sih Pak, literasi digital untuk yang generasi generasi tua ya, atau bisa dibilang generasi di atas Baby milenial, boomer, generasi ya baby baby boomer. boomer. Oke. Udah baby boomer, kalau nggak salah di bawah baby boomer ada generasi Y, kalau habis itu baru milenial, habis itu baru Gen Z, terus boomer sama ini. Iya, Jadi iya, itu iya. kayak itu itu perlu ini sih apa ya, digi literasi digitalnya lebih tinggi gitu ya. Tapi kalau untuk milenial sama generasi Z ya udah ini sih udah mostly udah pada paham lah sama internet Iya, iya, bisa iya, dibilang. iya, iya, iya. Oke, oke, benar ya. Artinya memang perubahan-perubahan generasi pun sangat ini ya, apa namanya?
era-eranya ini benar-benar tadi era percepatan gitu ya, apalagi dengan digitalisasi seperti ini ya kan, generasi yang baru-baru lahir itu udah, waduh, udah ngibrit aja gitu ya. Bahkan kan ada yang bilang ya di satu artikel yang saya baca itu tentang pendidikan ya, itu banyak yang malah muridnya lebih apa, bukan, gurunya lebih gaptek daripada muridnya. Seorang Gurunya ahli ditinggalin ngomong dong. gitu. Iya, iya. Jadi, iya contohnya aja sekarang ada aplikasi yang bisa ngejawab soal-soal ya kan. Tinggal tinggal diarahin aja itunya apa dia punya apa kamera gitu kan. Ke soalnya langsung keluar tuh jawabannya. Iya Pak, emang iya sih. Eh, kalau guru-gurunya nggak paham ya bisa, waduh, bisa kecolongan banyak lah gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, ini saya mau cerita dikit ini Ter. Nah, kesempatan baik gitu ya kita ketemu gitu ya. Apalagi kan tadi sama-sama juga sekarang Terry sedang membangun tentang sebuah apa namanya startup baru tentang edukasi gitu ya. Sama seperti Edu juga kita kan fokusnya kepada edukasi Ter. Jadi kita adalah sebuah aplikasi untuk karakter builder gitu ya. Karena kita melihat saat pandemi ini bukan hanya menghantam penyakit secara jasmani gitu ya, tapi juga secara jiwa gitu ya. Nah, jadi kita coba bagaimana menjadi oasis lah ya di tengah-tengah gurun gitu ya. Nah, jadi bisa menyegarkan pada harga yang buat jiwa gitu ya. Jadi kita melihat ini adalah sebuah memang sebuah masalah besar, tapi juga di situ ada harapan ya kita bisa apa namanya berkontribusi dengan memberikan solusi dengan Eleidu gitu ya. Jadi kita melihatnya apa yang dipikirkan menjadi apa yang menjadi tindakan, terus apa menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi karakter. Jadi kita mulai dari apa yang dipikirkan dulu ya, Eledu sehingga orang nanti bisa melihat Eledu ya kan. Ada semacam video pembelajaran ya kan di aplikasi tersebut, lalu ada juga kita forum ya, ada juga e-training, ada juga apa e-consultant juga, sehingga nanti orang bisa lah diisi ya pemikiran-pemikirannya dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, yang benar, yang harapannya menjadi sebuah tindakan yang benar juga. Nah, kayak Hmm, gitu sih. itu buat siapa Pak? Kalau boleh tahu kelas berapa atau gimana Pak? Oke. Jadi Eledu sendiri kita tuh awalnya itu sekarang ini kita mulai dari bapak-bapak, Ter. Jadi untuk kaum bapak gitu ya. Jadi untuk Hmm, fathers generation kita melihatnya kenapa bapak-bapak gitu kan ya. Karena bapak-bapak ini ya secara data kita juga bisa melihat banyak yang di PHK gitu kan ya, banyak yang mendapatkan pengurangan gaji gitu kan ya. Akhirnya yang sangat berdampak, dan ketika seorang bapak itu apa namanya berdampak juga kepada keluarganya pastinya, karena dia kan imam, dia kan pemimpin ya, leader di sebuah rumah tangga gitu. Nah, ini yang kita melihat bahwa wah, ini harus yang ketolong duluan adalah bapaknya gitu. Jadi bapaknya yang kita tolong, tapi kita juga punya satu keyakinan ketika bapak itu kita benahi gitu ya, dia berubah ya pasti anak itu juga berubah gitu ya. Karena bapak kan anak kan melihat kepada bapaknya ya, dia hmm, dia role model lah ya, dia panutan di rumah gitu. Jadi kita percaya, kita yakin gitu ya, harapan kita itu ketika kita bisa mengubah bapaknya ya anak-anaknya pun bisa berubah. Nah, kita sendiri pakai 18 karakter dari Kemendiknas ya, ada religius, ada kejujuran ya kan, ada lain-lain gitu ya. 18 karakter itu nanti yang kita akan coba eh, buat bapak-bapaknya terlebih dahulu. Ya, hmm. pengembangan kedepannya sih adalah nanti Eledu for Kids, mungkin nanti Eledu for Women, dan seterusnya, kayak gitu. Doain aja. Oke. Tapi kami juga mempunyai, apa namanya,
bisa juga bukan karakter manusia saja nanti tapi karakter company, karakter perusahaan. Jadi kita juga nanti ya, ke depan gitu ya membantu perusahaan-perusahaan, institusi-institusi atau sekolah gitu ya, atau kampus ataupun apapun juga yang juga saya yakin dan percaya karakternya itu luka ya di saat-saat pandemi ini banyak karakternya tuh yang terluka ya. Jadi kita bisa bantu di situ. Nah, itu juga ya bisa juga nanti kita habis ini nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kan, bisa bersinergi siapa tahu lebih lagi. Iya, itu yang dilakukan oleh Eledu dan memang ya kita bersyukur malah di saat-saat pandemi itu kita bisa diberikan kesempatan sama Yang Maha Kuasa untuk melakukan inilah kayak gitu ya. Di saat-saat susah, di saat-saat lagi apa sulit gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, syukur kepada Tuhan kita diberikan hikmat, diberikan ide, diberikan kemampuan untuk membangun ini. Ya kurang lebih ya sama lah seperti juga sama Chatbis ya, malah diberikan kemampuan untuk berkarya lagi. Oke, oke, oke. Nah, balik lagi ya kita ya. Kita balik lagi ke digital nih. Ini digital era ini kan ini topik yang hangat ya, Ter ya. Apalagi di saat pandemi ini kan, waduh, setiap hari bahkan ada iklan di TV itu kan, selamat datang di era digital. Ya, pokoknya begitu terus gitu ya. Digital era, apa segala macam gitu. Nah, tapi tadi sudah disampaikan sama materi, di Indonesia pun ya kita semakin apa ya, semakin mengerti, memahami, termasuk terlebih-lebih adalah si kaum milenial gitu ya. Nah, tapi saya mau nanya nih, kalau balik lagi ke Chatbis lah ya, Chatbis gitu ya, itu penggunanya itu biasanya itu generasi apa tuh Ter? Yang menggunakan jasanya Chatbis itu? Kalau kita tarik yang kalau untuk Chatbis kan kita B2B ya, B2B itu kita target Oh, istilahnya dari perusahaan gitu ya. Jadi iya iya. generasi-generasinya itu sebenarnya ya ini sih kita lebih ngomongin ke siapa yang istilahnya stakeholdernya gitu ya, stakeholder dari Oh, oke. perusahaan-perusahaan tersebut. Oke. Dan ya emang apa bervariasi sih Pak sebenarnya gitu ya. Jadi ada yang milenial tapi mostly karena kita targeting medium to large companies ya ada juga yang generasi di atas milenial juga ada generasi. Oke, oke, oke. Iya, iya. Artinya lintas generasi gitu ya. Itu menggunakan ini ya. Nah, kalau kalau dalam istilah startup itu namanya apa early adapters ya. Early Oh, adapters ini dia nggak mandang sih, nggak mandang apa generasinya di mana, tapi yang penting orangnya memang punya jiwa untuk mencoba hal baru. Kalau early adapters kalau di buku startup yang saya baca, jadi lebih ke orang yang memang mau inovasi baru itu bisa jadi early adapters dari startup kita. Oke. Nah, kalau Swira sendiri, Ter, ini boleh tadi mungkin sedikit ya di awal tadi cerita sedikit tentang Swira gitu ya. Tapi yang kalau bisa diceritakan lebih lengkap lagi, Swira itu waktu ngebangun itu apa tuh? Yang menjadi apa namanya problemnya, terus jadi solutionnya sehingga diciptakanlah Swira. Cerita cerita lagi deh, boleh. Jadi yang tadi aku bilang sih Pak kayak apa ya? Kita sempat ngadain pelatihan ke UKM gitu di tahun lalu. Nah, ada yang datang tuh dan mereka masih kayak bingung banget gitu gimana cara foto produk yang bagus, gimana cara apa setup Instagram, WhatsApp bisnis, masih pada bingung gitu. UKM ini masih pada bingung. Jadi di sana kita mikir nih apa untuk kita bantu yang service itu kan sebenarnya untuk yang company menengah ke atas, tapi kalau kita untuk bantu masyarakat kecil yang punya UKM kecil itu kita bisa bantu salah satunya dengan edukasi terlebih dahulu.
Jadi dengan edukasi ini caranya, ini caranya, ini caranya. Nanti kita juga bisa kasih layanan-layanan tools kita juga sih, kayak misalnya link order segala macam gitu. Tapi semuanya pasti start dari edukasi dulu gitu sih Pak. Dan tadi by WhatsApp nanti ya dilakukan Ya ya. sebenarnya di WhatsApp sih Pak. Karena Dan emang channelnya Instagram tadi itu ya. ya dari Instagram, terus ya bisa diklik websitenya terus daftar. Itu kita ada 3 macam layanan. Yang pertama adalah WhatsApp newsletter. Jadi tiap minggu kita bisa kirimin berita terkini, misalnya tentang ada rencana pendanaan atau insentif gitu dari pemerintah atau dari lembaga lain, dan juga kita bisa kasih informasi-informasi tips berbisnis, dan juga dan di produk kedua ini kita juga ada kelas digital gitu Pak, ada kelas digital. Terus yang ketiga juga kita ada yang namanya asisten digital Pak. Jadi mereka kalau bingung tinggal WhatsApp kita aja, terus bisa langsung kita bantu. Jadi kita bikin semacam asisten untuk bantu bisnisnya mereka. Wow, keren. Ini anak muda tapi membantu ya kan di saat-saat susah ya kan kita membantu orang. Nah ini luar biasa nih gitu ya. Ini semangat entrepreneur luar biasa gitu ya. Seorang startup juga masih muda gitu kan ya. Ini buat teman-teman yang masih stay tune di channelnya Eledu. Wah, ini kita banyak belajar nih dengan seorang CEO founder Chatbiz ya, dari Joni ya kan. Di mana di saat-saat lagi pandemi dengan spirit membantunya malah bisa menciptakan sesuatu hal yang luar biasa. Oke, nanti sesudah ini saya pasti follow nih IG-nya. Oke. Kita baru minggu lalu sih itu produk ini. Oke, Suwira ya. Oke. Oke, Ter. Sebagai penutup nih ya. Tadi boleh nggak kamu kasih apa ya penutup tentang manusia digital tadi itu, ya kan? Yang tema kita robot versus manusia. Boleh panjang juga boleh, ya kan? Ya pokoknya sebagai ending pembicaraan di sore hari yang cerah ini gitu ya. Wah ini nggak berasa udah 1 jam nih kita ngobrol nih sama Terry. Ya, thank you banget ya waktunya luar biasa ini. Nah sebagai penutup nih, Terry Joni, silakan. Oke, jadi penutup ya, pertama paling terima kasih ke Pak David yang udah ngundang. Terus Sama-sama. yang kedua lebih ke ini sih Pak, kalau ngomongin teknologi istilahnya ya jangan takut sama teknologi, soalnya teknologi ya pasti bertumbuh terus. Justru teknologi itu kalau aku lihat dia malah membuat kualitas kehidupan manusia jadi lebih baik gitu ya. Karena memang seperti itu teknologi yang produktif harusnya. Gitu. Oke. Udah gitu aja. Oke. Ini sekarang lagi di mana nih? Di Bandung atau Jakarta? Di Bandung Pak, di kos. Oh di Bandung ya. Aduh. Ntar kalau kesana lagi nanti mampir deh. Waktu itu sempat kesana, cuman jadi macet ya, jadinya Masih di banyak BSD Pak. yang. Iya masih di Serpong. Oke. Oke. Thank you sekali lagi. Salam buat teman-temannya di Chatbiz. Ya, Ya, thank you juga thank Pak you. David. Kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ini. Rupanya sama-sama sekarang juga Terry dan teman-teman juga berada di bidang edukasi. Wah, kita bisa kedepannya bisa sama-sama nih sepertinya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, thank you Terry. Salam buat teman-teman di Chatbiz. Thank you. God bless. Silakan. Yuk. Oke, nah itu ya perbincangan yang menarik ya dengan seorang founder, seorang CEO namanya Terry Joni. Dia dan teman-temannya saat ini
Bahkan di saat-saat pandemi, di saat-saat sulit, malah menghasilkan, melahirkan sebuah startup baru yang dikasih nama Swira gitu ya. Sebuah startup untuk mengedukasi para entrepreneur-entrepreneur selevel untuk UMKM. Wow, luar biasa gitu ya. Saya kenal beliau itu sekitar 3 tahun ya sebelum pandemi ya. Dan 2019 sepertinya, 2018 atau 2019 ya. Dan di usaha awalnya di namanya chatbiz.id gitu ya, sebuah robot yang robot chat gitu ya. Dan sekarang sudah berkembang, sekarang sudah melahirkan startup baru yang namanya Swira. Ya, satu hal yang saya dapat ya dari perbincangan dengan seorang Terry Joni adalah walaupun kita muda ya, walaupun kita masih muda ya kan, walaupun kita ada di dalam apa namanya, di dalam sebuah situasi kondisi pandemi ya, COVID-19 dan seterusnya ya kan, ada satu hal yang saya catat bagus sekali yang disampaikan oleh Terry adalah kita janganlah khawatir untuk apa, takut gagal dan takut untuk berkembang. Jadi ada juga ketakutan untuk berkembang ya, atau bertumbuh gitu. Wah, ini luar biasa unik ya, tapi memang pada kenyataannya seperti itu. Banyak orang yang hanya coba untuk memulai gitu kan ya, tapi kalau udah gede sedikit jadi ada ketakutan malahan di dalam dirinya dia. Jadi ini juga disorot oleh seorang Terry Joni, dan ini menarik ya, bahwa sebagai seorang pegiat startup ya kita harus berani ya, berani bukan hanya untuk gagal, tapi berani juga untuk bertumbuh. Keren, keren, keren. Dan saya melihat juga yang berikutnya, walaupun mereka muda, namun mereka sudah punya komitmen ya dalam berusaha di sebuah startup mereka kerjakan. Mereka ada yang namanya company handbook. Wah, luar biasa ya. Masih muda tapi sudah punya komitmen dan ditulis dalam sebuah handbook gitu ya. Jadi semua orang yang bergabung nantinya tahu ya, paham apa yang menjadi juknisnya lah ya, apa yang harus dikerjakan ya, mau kemana ini perusahaan. Jadi itu luar biasa bagusnya. Dan yang saya catat juga adalah bagaimana bukan manusia itu bukan apa, robot bukanlah sebuah apa ya, musuh ya, kalau saya tadi catat, bukan untuk meniadakan peran daripada manusia, tapi malah dengan adanya robot, dengan adanya teknologi, adanya digital ini malah memaksimalkan ya kan, manusia itu sendiri itu kan ya, malah membuat apa namanya, kemampuan manusia itu semakin dioptimalkan ya. Contohnya tadi ya, dengan adanya chatbiz ya kan, bisa 24 hours jadinya. Tapi kalau dengan manusia mungkin hanya dengan 6 jam atau 8 jam gitu ya, atau dibikin sip-sipan ya. Tapi dengan adanya robot ini bisa lebih maksimal. Oke, itu saja bincang-bincang dengan Terry Joni, founder dan CEO dari chatbiz.id. Ya, kita akan ketemu lagi di waktu-waktu yang lainnya bersama channel Eledu. Kita akan bahas hal-hal yang menarik, ya kan? Dan biarlah di saat-saat ini, ya, kita tetap jaga kesehatan, ya, saling menyemangati satu sama lain, saling berdoa tentunya, dan keep on growing and never give up. Tetap semangat, maju terus.